teknologi ya uji pakai apa prosesnya saya pembagian kanalnya pakai apa prosesnya yang masuk di kepalanya lah buku. Maksudnya berapa? Menggunakan FDM dan TDMA ya. Ya. Iya enggak? GSM 800 kalau kanan. Ini berapa? Oke. Spektrum ya. Spektrum tersebar. Ini masih banyak dipakai sekarang ini ya. Apalagi di dunia wireless LAN ya. 802.11 itu di 11 hasil saya banyak manipulasinya. Ya, pakai spektrum ini ya. Ada apa dengan spektrum ini? Ya, ini sebuah teknik Pak, yuk. Belum buka absen Pak. Absen. Ya. Gampang absen. Suruh absen. Yang penting absen atau mengerti? Oke. 10. Invest kuadratur. Jadi ini pakai sinus ya. Nah, tapi di sini pakai kode. Nah, definisinya dulu deh. Tadi transmisi di mana? Nah, ini sebuah sinkronis ya. Coding yang ideal itu segala sesuatu yang acak itu ya, paling ideal itu adalah kalau pseudonoise apa? Pseudonoise mirip noise. Ya. Jadi diambil dari pseudonoise itu yang namanya itu yang paling ya. Antibody noise karakternya. Ya. Dalam bentuk apa? Ya. Encode namanya encode pseudonoise code ya digital juga. Ya, digital pecah dieksporkan dengan deretan digital juga. Kebayang? Data di inilah. Ya.
Jadi rangkaiannya, nah ini sinyalnya. Jadi digital ya tadi ini yang pecah ya. Kemudian ini kode PN code-nya ya. Itu dieksorkan hasilnya ini. Ada dua macam polannya. 1 bit, 1 kode, 1 bit sama kodenya. Atau 1 bit, 1 kode segini, itu 2 bit. Ya, kita sama. Ini short code, ini long code. Ya. Nah, dari sini apa hasilnya? Ya. Jadi spread spektrum itu adalah ini bitrate ini dengan ini mana yang tinggi? Beri gambar. Hah? Masih mikir? Apa yang dipikirin? Bitrate ini dengan ini mana yang tinggi? Kok masih mikir? Sama. Hah? Sama. Bit 1 sini kan lebarnya. Ini 1 bitnya segini. Sama. Kok sama? Lebih rapat mana? Oh my God. Bawah. Hah? 1 bit segini data. Ya. Terus dieksorkan dengan sederetan bit. Ini kan 0 1 0 1 1 kan? Tidak. Ya. Masih pakai mikir. Apa yang dipikirin gitu? Ya, pasti bitnya mana tinggi? Hah? Kenapa? Kenapa yang bawah? Yang bawah? Kenapa yang bawah? Lebih rapat. Artinya periodenya lebih kecil kan? Nah, karena bitrate itu seperti per lebar bit. Makin sempit, makin tinggi, ya. Kalau frekuensi sama enggak? Sama juga kan? Seperti periode. Makin kecil periodenya makin tinggi. Oke? Ini T-nya segini bit. Ini segini. Ya. Nah, EXOR itu gimana tabel kebenarannya? Tahu gate EXOR? Nah, satu-satu outputnya apa? 1 0. Oh yang sama 1, yang beda 0. Nah, itu ya. Itu tabel kebenaran. Nah, setelah EXOR, ini ketemu. Ini hasil pengeksorannya, gitu. Sama juga di sini. Ya. Oke. Nah, nanti konsepnya begini ya. Ini cara 1, cara 2. Ini namanya direct square spread spectrum. Kalau cara 2, frequency hopping spread spectrum. Ini bitnya 1 ya. Lebar bit sama dengan ini. Nah, dia dikirim dengan frekuensi yang berbeda. Ini F1, F2, F3, F4. Ya. Coba lihat. 1 bit ini pada T segini dikirim pakai F2. Separuh bit. Separuh bit lagi dikirim pakai F4. Itu bit ini. Bit ini separuh dikirim pakai F3. Separuh lagi dikirim pakai F dan seterusnya. Ya. Itu cara 1, cara 2 di satu frekuensi. Kalau ini kan 1 bit dikirim 2 frekuensi. Kalau ini 1 bit 1 frekuensi. Ya. Ini slow hopping, ini fast hopping. Cepat. Lambat. Kalau ini short code, kode pendek, kode panjang. Kenapa pendek? Karena 1 kode 1 bit. Ini 1 kode untuk 2 bit. Jadi kita disebut long code. Oke?
Ya, baru ketemu kan yang gini ya. Nah, ini spektrum. Apa dampaknya dari sini? Nah, mari kita lihat. Penjelasannya nanti anda baca sendiri. Saya ingin menjelaskan berbasis gambar, ya. Gambar. Jadi ini tadi, ya. Ini lengkapnya sistem transmisinya, ya. Jadi ini data 10 tadi, ini kode, dieksporkan, ya. Kemudian baru dimodulasi, modulasinya digital, ya. Modulatornya digital, kemudian daerah segini. Terima di modulator, ini, kemudian didekode pakai PN code yang sama. Keluarlah data yang asli, ya, begitu. Kalau multi kanal berarti banyak, ya, banyak. Transmitternya berarti lebih dari satu, transceivernya lebih dari satu. Oke. Jadi berbasis gambar. Nanti gimana cara kerjanya, nanti detailnya ini. Nah, kita lihat. Nah, ini disederhanakan. Ini sisi pengirim, ya, sisi penerima, data, ya, encode, ini. Data, encode, dieksporkan di sini ini. Sama dengan tadi kan? Nah, yang perlu dipahami di sini. Ini time domain, ini frekuensi domain. Artinya apa ini? Frekuensi domain. Ini data input, jadi spektrumnya. Bandwidthnya ini. TS, maka di sini RS. Ya. Di sini lebar bitnya adalah TC. Disebutnya bukan bit rate kalau di sini, chip rate. Ya. Chip rate. Yang mirip sih dengan apa? Chip rate, tapi untuk membedakan ini istilahnya di sini populernya chip rate. Nah, sinyal ini menebar spektralnya begini. Lebar mana ini? Kenapa? Kenapa lebih lebar? Kenapa lebih lebar? Kenapa? Gitu-gitu aja tuh. Anda kelas 3 ya? Hah? Iya. Tahun depan lulus ya? Terus mau bekal apa? Yang gini-gini aja masih belepotan. Hah? Mau dibeli harga berapa ini? Kalau lulus. Hah? Gimana? Ya, saya ngomongnya apa adanya aja ya. Pedas-pedas. Nanti dirasakan sendiri kalau saya ketemu. Kenapa? Bandwidth yang lebih lebar? Karena bitnya juga lebih lebar, ya, karena relasi bandwidth minimum dari sinyal digital berapa?
Lupa lagi kalau kemarin kita baca. Berapa? Minimum dari sinyal digital misalnya 1 Mbps. Mbps berapa bitrate bandwidth minimum? Bitrate what? Nggak ada catatan? Kemarin ada bahas lupa gimana? Bitrate berdua ya. Ini Bu. Jadi kalau 1 Mbps dia punya bandwidth minimum dengan 500 kilo apa? Kilo apa? Kilo apa? Hertz. Ada yang kenapa lain? Hertz ya. Sekarang kita bicara apa? Bandwidth. Ya. Kalau bitrate baru bps. Ya. Kenapa harus disebut begitu? Karena ini. Tapi syaratnya harus gini ya. Ini kuis ya. Bukan kata saya. Tapi syaratnya kombinasi logiknya 1 0 1 1 0 1 0. Ya. 1 0 1 0. Nah, bitrate itu super lebar bit ya. Bitrate kelihatan nggak di belakang? Kelihatan nggak? Kalau sendiri ya, bitrate adalah super text ini. Ya. Nah, misalnya 1 Mbps bitrate. T-nya berapa? Kalau 1 Mbps. T-nya berapa? Lebar di sini. Ini 1 mega. 1 mega berapa? 1. Ayo mikir lah. 1 mikro kan? Iya. 1 mikro second. Lebar di sini. Ke? Ya. Jadi T-nya adalah 1 mikro. Nah, sebenarnya yang 500 kilo itu apa sih? Karena bitrate berdua dan tadi syaratnya kombinasi logiknya harus 1 0 1. Itu adalah sebenarnya ini. Nih. Tidak. Fundamental itu sebenarnya ini. Nah, sini sudah. Iya. Makanya hertz. Satuannya. Berapa provinsinya? Provinsinya kan 1 periode ya? Nah, berapa? 2 T ya? Iya. Berarti 2 Mikro. mikro. 1/2 mikro berapa? 2 Mbps. Ah? 2 Mbps. 2 mega. Ah? 2 mega. Coba. Berapa?
1/2 mikron. Ya. 1/2 mikron. Kalkulator. Kalau nggak bisa mikir. 500 kilo. Ya. Hah? Ya. Ini kan 1/2 mikrosecond. 500 kilo. Satunya harus. Makanya ini sering disebut frekuensi fundamental. Ya. Sering disebut FD, frekuensi dasar, dan sekaligus dipakai sebagai bandwidth minimum. Kenapa? Digital begini 1010 itu cukup pakai fundamental frekuensinya aja. Komparator atau deteksi, ya, deteksi digital. Referensinya berapa? 0 kan? Ya. Kalau saya masukkan di sini sinyal digital, keluarnya apa? Pasti digital juga ya, satu. Tapi kalau saya kasih di sini sinyal sinus, keluarnya apa? Hah? Digital juga kan? Sama ini. Artinya apa? Sama kan? Ya. Ya, makanya kotak cukup fundamentalnya aja. Ya. Karena sinyal digital ya kotak begini atau square ini, berapa bandwidthnya? Bandwidthnya berapa? Spektralnya gimana? Pakai kurir, itu kan enggak ya. Sinyal kotak ini ya, kalau di breakdown itu gabungan dari fundamentalnya plus kelipatan atau harmonis sampai tak terhingga. Itu bandwidthnya, itu spektralnya. Itu bandwidthnya tak juga tak terhingga. Mungkin kita punya sinyal informasi digital terus dari kanal tak mungkin. Jadi bandwidth ini alatnya. Ya. Supaya konsumen apa? Diambil bandwidth paling minimum gitu. Kalau kita karena bandwidth terbatas. Ya. Dengan modulasi digital makin hemat kan bandwidth. Ya, kemarin kita dapat modulasi digital. Udah bagus. Ya. Ya. Nah, jadi ini data RS itu sebenarnya adalah bandwidth minimumnya. Ya, bandwidth minimumnya ini. Ini juga bandwidth minimumnya. Kenapa lebih lebar? Karena bikinnya mungkin lebih lebar. Nah, hasil XOR ini begini. Kombinasinya yang berubah, tapi bit rate-nya berubah nggak? Makanya bandwidth-nya sama. Artinya ini apa beda ini dan ini? Kalau ini hanya PN code aja. Kalau ini sudah mengandung informasi. Ya. Tapi bandwidth-nya sama. Karena bit rate-nya sama. Tapi kombinasinya beda karena udah berisi kombinasi dengan ini. Artinya di sini ada
embedded di dalamnya apa namanya menyatu data informasi. Ya, oke. Paham ya? Itu di pengiriman, di pengiriman, dan di penerimaan. Ya, yang diterima kan tadi yang PN code yang sudah ada informasinya. Ya, dikirim, diterima, akan dikombinasikan dengan PN code-nya. Ya, diterima kan? Hasilnya Informasi. data hasilnya, spektrumnya sama. Ya, Pak? Iya, sudah begitu. Terus apa nilai tambahnya gitu ya? Apa nilai tambahnya biasa ini? Ya, biasa. Bolak-balik biasa. Nah, coba kalau kita lihat begini. Ya. Kinerjanya. Ya. Jadi AM dengan FM fokus mana kinerjanya? FM. Hah? FM. Ya. Kinerja itu terkait dengan urusan gangguan atau noise. Seberapa apa kuat atau kualitasnya mana yang mudah terganggu? Ya. Ya. Lebih mudah terganggu karena dia begitu loh, noise itu kan nempel dia begitu loh, ini langsung noise nempel. Kalau FM Frekuensi. kan perubahan frekuensi, kalau nempelnya kan di puncak-puncak ya. Ya. Di FM jadi dia akan di demodulasi akan hilang sendirinya. Demodulasi. Nah, kalau ini gimana? Gitu kan? Jadi di sini diambil tingkat performance ya, kinerja dari sistem ini. Terhadap apa? Terhadap gangguan. Secara umum terkait. Ya. Gangguan itu datang di mana? Antara pengirim dan artinya di kanan, di perjalanan dari TE ke RF. Di Bandung Jakarta TE ke RF, ya sepanjang jalan Bandung Jakarta itu gangguan. Ya, nah ini channel ya. Nah di sini simulasikan ditambahin gangguan datang dari kanal perjalanan. Nah, ya. Ini tadi kan data, ya. Ya. Terus setelah ditebar oleh, nah tadi istilah pengesoran data dan bandwidth itu penebaran, istilahnya penebaran, ditebar ya, dari bandwidth sempit ke bandwidth itu penebaran. Oke, jadi kembali ke ketemu semula. Ini bit data apa? Spektrum data, ini spektrum setelah ditebar. Dan ini apa? Ini gangguan yang disimulasikan di tengahnya persis, bandnya di tengah. Amplitudonya, powernya gede banget. Misal Anda lagi mancar, lagi komunikasi pakai HP, HP kan cuma lebih 1 watt. Terus datang pesawat, udah begini 10 watt. Dia juga komunikasi. Apa yang terjadi? Posisinya sama. Artinya dia pakai power 10 watt. Dia yang 10 watt tadi karena DJ. Kalau yang 10 watt. Dia tekannya begitu, dia lagi komunikasi. Karena kayaknya jamming. Jadi blackout.
dual jam. Ini coba lihat. Katakanlah ini 1 watt. Ini 1 watt, ini 1000 watt. Lebih hebat lagi. Ya. Karena ini perbandingannya besar sekali. Ya. Mau 10 kilowatt juga boleh. 10 watt, 1000 watt. 1 gigawatt boleh. Ya. Apa yang terjadi di penerima? Di penerima. Sinyal dalam kondisi normal kan ini ditebar oleh ini kan? Di penerima ditebar juga atau dikombinasikan dengan penport yang sama dengan ini, hasilnya ini yang putih ini ya, yang menjual gede tinggi. Tapi apa yang terjadi dengan sinyal jamming ini? Oleh ini ditebar, sebar, jadi begini. Artinya apa? Ya kalau perbandingan S2N mana? Ini sinyal, ini noise. Dipakai, lihat, iya nggak? Diredam. Itu yang terjadi. Ya, jadi sinyal yang kita harapkan ini, yang tidak diharapkan, yang pengganggu tadi malah ditebar, dilemahkan. Ya, artinya apa? Tidak ada pengaruh gangguan ini, karena ditebar, dilemahkan. Paham gambar ini? Paham. Kalau nggak paham, ini tangan. Jelasin aja. Ya, begitu. Artinya apa? Sistem ini anti jamming. Inilah spread spektrum. Dia anti jamming. Tidak dengan AM FM konvensional. Ini tadi kasus tadi. Begitu. Tolong sampai sini Pak. Kalau enggak, tanya lagi. Kenapa bisa ini? Enggak apa. Ya, gak usah mau belajar. Sengaja saya jelaskan dengan gambar begini supaya sekalian untuk memahami sidang ini. Harapan ini itu pengganggunya malah disebar, tidak berpengaruh apa. Ya. Baik, ini kalau pengganggunya adalah katakanlah satu pun frekuensi dengan 1 kilowatt tadi. Ya, ngejam kan cukup pakai gearnya juga kan? Kayak segede-gedenya kan gitu. Anda ngejam wifi, kalau korban kira-kira perlu daya berapa? Hah? Kira-kira perlu daya berapa? Korban jamming wifi. Saya tutup semua wifi. Wifi itu dayanya berapa? Kali 100 miliwatt sampai 1 ya. Di jam 1 watt aja kan ya, 1 watt tidak bisa. Kalau itu pakai AM FM, tapi ingat wifi itu pakai apa? Pakai ini ya, wifi itu pakai ini ya. Nah, kita lanjutkan dulu biar lengkap. Nah, bagaimana kalau gangguannya begini? Kalau tadi narrow band, bandnya sempit, itu frekuensi. Sekarang wide band, pengganggunya. Coba lihat, ini dia yang abu. Jadi semua, kalau tadi kan segini ya. Ya. Sekarang sama lebarnya.
dan lebih tinggi. Ya, lebarnya sama, bentuknya dayanya lebih tinggi. Akan terjadi. Yang diinginkan, yang putih masih nongol. Ya, yang hitam abu-abu ditebar oleh ini jadi begini. Masih nongol nggak? Masih. Artinya S2 itu masih cukup. Ya. Bandwidthnya sama, dayanya besar, masih nongol. Ya, saya kira keren kan? Nah, ini untuk Gaussian noise. Ya, Gaussian noise. Jadi gaya noise-nya itu flat. Semua kanal flat. Ya, kalau tadi begini. Ya, karena ini Gaussian noise, bandwidthnya tak teringgal. Ya, kalau begini aja. Artinya apa nih? Ini apa ini maksudnya? Bayangkan, ya. Ini kan sinyal ditransmisikan. Ya. Noise-nya segini. Terus sinyal yang di apa? Yang kita harapkan itu kalau keredam di bawah noise. Ya. Artinya apa? Kalau sinyal keredam di bawah noise, bisa nggak dideteksi? Enggak. Tapi ini, ya, muncul. Yang ini kerendam tadi kelelep masih muncul. Oke lah, kelebihannya. Artinya apa di sini? Intinya di sini nih, kode. Jadi ceritanya panjang, cuma karena saya ingin konsepnya dulu dipahami. Nah, konsep inilah yang disebut dengan CDMA. Short Division Multiple Access. Nah, ini yang dipakai di CDMA. Ya, jadi begini. Ini kan sama tadi ya. Modulatornya di PN1, PN2, PN sampai PN 1, 2, 3 sampai 10, 100 gitu ya. Ya. Ini dari user seluler, ini penerima. Ya. Kalau ingin menerima, kalau di sini PN code 1 berarti dia menerima PN code untuk kanal 1 atau user 1. Kalau di sini PN 2, maka dia akan menerima sinyal dari user. Ini frekuensi pancarnya sama, karena ini bandwidth, ya. Ini user 1, 2. Ini sebenarnya dayanya sama ya, cuma untuk memperlihatkan user 1, 2-nya dibikin berbeda ya supaya kelihatan. Padahal ini aslinya itu numpuk, takut. Ini konsep dari CDMA itu seperti ini. Anda kan dekatkan berdua tuh, supaya Anda bisa ngobrol berdua semuanya satu kelas ini. Syaratnya apa?
Anda bisa komunikasi. Pasangan pasangan. Salahnya apa? Berpasangan. Yang membuatnya bisik-bisik. Ya, daya. Ini Anda cukup daya. Cukup daya, ya Anda. Dengan berdua. Itulah koktil Pak. Kalau kita tanam ya, kan kelompok orang mengelompok ngobrol. Itu kalau ada satu orang Batam, hai, lanjut semuanya. Kami ngelompok sama, itu. Orang Batam ini. Habis ngomongnya sama dia, kan? Iya. Ya. Wah, gimana? Iya kan? Nah, itu namanya perlunya power control. Dia dipakai di sini. Ya. Gayanya sana ini bisa. Itu dia turun jadinya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi inilah seden, ya. Jadi itu multikan. Nah ini lebarnya berapa? Ini biasanya 1.200 1,2 mega. Kalau yang white sedema itu 5 mega. 5 mega. Nah nanti dipakai lagi di 4G, 5G. Itu konsep bandwidth-nya. Ya. Nanti akan berkembang sampai 20 mega. Artinya, nah, tadi saya katakan WiFi, ya, yang 802.11 itu modulasinya pakai apa? Ya, pakai DSS, ya, tadi frekuensi OPI. Nah. Anda sudah setting WiFi nggak? Kalau ada WiFi lebih dari 1, 2, 3, gimana? Apa yang harus dilakukan? Channelnya ada berapa channel? Hah? Yang 2,4 12. Yang non overlapping berapa channel? Channel berapa? Non overlapping itu nggak numpuk. Temannya yang lain browsing, konfigurasi kanal wifi. Konfigurasi wifi, kanal wifi. Cari. Apa? Konfigurasi. Terus apa lagi udah? Itu doang. 11 yang 11. Yang 11 ini. 11. Yang 11. Maksudnya apa? 2,42. Yang 11 itu ada. Enggak yang non overlap, yang tidak overlap. Totalnya berapa yang 11? Yang tidak overlap berapa? Ya. Totalnya yang 11. Coba yang 11. Seperti apa bentuk kanalnya? Kurang lebih gini kan? Yang non overlap kan gini. Ini. Ya. Ini yang kanal 1, 16 sama 12. Sebenarnya kanal 2 nya di mana? Oh iya gitu. Kayak gini. Ini ya. Iya kayak. Terus numpuk lah. Ya. Ya. Numpuk ya. Satu ini 12. Kalau di sini ada 11 kanal, satu sampai 4. Kalau di sini tumpukannya persis. Tapi kalau di sini masih ada Geser. non overlapnya. Ke atas ya. Ini menggunakan CDMA. Sudah ini. Ya. Jadi setiap kanal itu kodenya beda. Ya. Ada 11 kode.
Yang wifi yang coba 802.11 AC. Ya, Ini ya. 802.11 AC. Cek. Spesifikasi. Kita reference. Coba sebutin. Carrier-nya berapa? Carrier-nya berapa? Di berapa? 2,4 atau 5? 5,3. Terus kanalnya ada berapa? Baterai total berapa? Hah? Baterai totalnya berapa? Hah? 1300 Mbps. Jadi 1,3 giga secara teori. AC. Harus satu-satu. 433 Mbps. Harus satu-satu. AC. 11 AC. Nah, itu tadi 1,3. Modulasinya mana modulasi? Regulasinya. FDM. Lagi FDM. Nah, depan lah kita bahas FDM. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. Yang 2,4 ada 11 kanal kan? Terus Anda kalau bikin ada 2 access point yang berdekatan, Anda setting kanalnya gimana? Nah, kalau ada 2 access point, yang satu kanal berapa? Misalnya, Satu. intinya jangan sama, ya, karena nanti akan saling. Jadi kalau yang access point 1 pakai kanal 1, nah kalau ada 3 yang tempatnya lah yang apa? Pilihan utama kan ini ya, yang non override 1, 6, 11. Kalau udah pakai ini baru oh ya nak, yang penting jangan sama. Yang persentuhan itu jangan sama. Kan nanti ada access point yang apa? Yang bisa dikontrol kan? Ya, bisa roaming kan? Kalau di Cisco, ya kan? Ada kontrolernya kan? Ada kontrol berapa wifi sekaligus. Ya, apa itu? Harus kontrol gitu. Ya, 4% kita ini. Jadi bisa kontrol sekolah. Wifi bisa di manage. Nah, jadi begitu cara masuk kerja. Nah, ini masuk terpakai ya. Yang coba. Jadi karena ini user 1, maka yang nongol user 1. Tapi kalau di sini pakai pin code 2, maka user 2 yang akan nongol di sini. Jadi tergantung seperti itu. Ya, sekali lagi. Itu dan sekali lagi kemudian ini adalah anti jamming ya, anti jamming. Nah, terus kan ada jamming wifi sekarang, apa yang harus dilakukan? Berarti kodenya juga ya, kalau yang permisi kan nggak bisa. Dia tahu kalau yang jamming banyak harus dijamming. Terus carrier-nya ya, kodenya ini yang penting Rudy. Oke?
Nah, sedangkan ini secara natural dia bisa mengecek untuk efek multiplak kanal. Apa itu maksudnya? Dari DTP station ke AP pasti nambah, pasti ya. Ada yang direct, jadi di segala terbuka di pertama bisa dari kantor. Tapi kenyataannya ini adalah pasti ada pembakaran. Hingga sinyal yang masuk ke buka station pasti hasil dari, karena daerah yang ada ya anggap ada, boleh ada, dan umumnya adalah pantulan-pantulan. Terus yang diterima banyak sinyal kan? Misalnya di mana bantu ada yang direct. Itu sebagai gambaran, ada yang direct, ada yang pantulan. Untuk kondisi begini, CDMA ini mempunyai karakter bisa men-skip ya. Karena apa? Nah, kenapa boleh beda? Ini yang terjadi. Boleh seperti apa? Nah, ini ada propertis atau syarat di kode itu. Kode itu harus dibuat ya, karena mengacu pada ya, kayak video kode mirip. Syaratnya ada, itu terkait dengan korelasi. Ya, jadi propertis dari si kode itu autokorelasinya maksimum. Artinya apa? Ya, jadi kalau di satu keluarga dia pasti kenal ya, karena DNA-nya sama ya. Jadi kalau